Sampai di Palestina itu bahkan di perbatasan tuh aku sudah dagdikduk Kak. Dan uniknya juga di form pengajuan visa itu kita harus mencantumkan username Instagram. Kenapa kalau kata guide itu kenapa sih Zionis ini ataupun negara-negara luar itu pengen ngerebut Masjidil Aqsa itu? Karena Masjidil Aqsa itu tempat terdekat antara dunia dan surga. Tapi pernah sekali aku kena usir sama tentara Israel. Itu deg-degan gak Jun? Wih Kak, bukan lagi deg-degan itu. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Reaga Kusmana. Hari ini saya kedatangan tamu. Oh ya, sebelumnya ini udah kita take podcast ini di bulan Ramadan. Jadi ini udah hari ketiga ya. Iya, hari ketiga bulan puasa, dan ini spesial kedatangan tamu jauh-jauh nih, baru pulang dari. Boleh Jun, kita jelasin aja Juna ini siapa dan boleh dipersilakan. Oke, jadi salam kenal semuanya. Nama saya Arjuna, biasa dipanggil Juna. Atau kalau day to day mungkin sama teman-teman relawan tuh dipanggilnya Kak Jun. Kak Jun tuh singkatan sebenarnya, Kak Juna. Jadi langsung dipanggil Kak Jun. Nah, itu kalau kenapa dipanggil Kak Jun. Nah, jadi saya merupakan tim dari Satu Amal Indonesia, Kak. Satu Amal Indonesia itu adalah lembaga filantropi asli punya wong kita. Memang lahir dan besar itu dari kota Palembang, yang ngurusin juga itu orang-orang Palembang seluruhnya. Jadi Satu Amal Indonesia lahir pada tanggal 3 November tahun 2020. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita terus berkegiatan melaksanakan aksi-aksi kemanusiaan, aksi-aksi kebaikan. Nah, itu background pekerjaan ya. Tapi kalau selain itu juga, selain di Satu Amal Indonesia, saya juga fokusnya itu bekerja sebagai kepala sekolah PAUD. Jadi memang Satu Amal Indonesia juga punya produk pendidikan, brand pendidikan itu. Salah satu bagian dari Satu Amal itu kan adalah base-nya pendidikan. Nah, salah satunya itu adalah PAUD KB Ceria. Jadi saya kepala sekolah dari PAUD KB Ceria, dan juga saat ini berkesibukan sebagai mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Sriwijaya. Nah, jadi sibukannya kuliah di Satu Amal Indonesia dan juga di PAUD KB Ceria tadi. Dan alhamdulillah kayak yang disampaikan tadi, saya dari bulan Januari awal tanggal 5 sampai sekitar tanggal 22 itu saya ada misi kemanusiaan, sebenarnya tugas misi internasional pertama dari Satu Amal Indonesia. Nah, jadi saya ditugaskan sama tim Satu Amal Indonesia sebagai perwakilan untuk berangkat aksi ke Palestina. Aksi Palestina. Iya. Itu berapa lama Jun? Kalau untuk keberangkatan, berangkat dari Palembang ke Jakarta itu tanggal 5 Januari Kak. Tanggal 5 Januari, dan baru pulang lagi ke Palembang itu di tanggal 23 Januari. 23. Sebenarnya kalau keberangkatan mungkin terkesan kayak seperti singkat ya. Tidak nyampe 1 bulan, tapi perurusan perizinannya itu yang panjang. Nah, itu boleh. Kita mengurus perizinan untuk berangkat Palestina ini dari bulan Oktober, akhir Oktober 2023 sampai baru dapat kabar itu di akhir Desember. Nah, jadi Januari itu, bahkan di awal Januari itu lagi persiapan mencari barang, baik itu jaket, tas, dan lain sebagainya untuk perlengkapan equipment lah dibawa ketika nanti ke misi ke Palestina. Nah, kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk singkat cerita awal ya, bagaimana perjalanan ke Palestina. Terus Jun, apa namanya? Gimana kok bisa berangkat tiba-tiba gitu Jun ke sana? Apa yang menggerakkan Juna untuk berangkat ke Palestina gitu? Oke, jadi kalau reason terkuat kenapa sih ya pada akhirnya Satu Amal Indonesia untuk memberangkatkan tim ke Palestina? Sebenarnya Kak, untuk misi Palestina ini adalah misi internasional kedua dari Satu Amal Indonesia. Misi internasional pertamanya itu kalau kita ingat di 2023 bulan Februari atau Maret lah. Pada saat itu kan ada gempa Turki ya. Nah, pada saat gempa Turki itu Satu Amal Indonesia hanya mengirimkan bantuan, menitipkan bantuan melalui sekolah relawan mitra kita di nasional, mitra kita di Depok. Tapi di akhir pada saat itu kan perang terjadi tanggal 7 Oktober 2023. Nah, awalnya itu kita belum merespon Kak. Belum merespon dalam artian kita belum mengajak organisasi mahasiswa, organisasi masjid, IRMA, ataupun juga organisasi kepemudaan tuh untuk ayo nih kolaborasi, kita galang dana. Kita belum. Kenapa kita belum? Karena kita menyadari tendensi awal perang ini kan perang dalam tanda kutip membahas tentang keagamaan ya, tentang Islam dan juga Zionis ataupun itu Yahudi dan lain sebagainya. Nah, itulah juga yang membuat Satu Amal Indonesia ini kan perizinannya sebagai lembaga kesejahteraan sosial, bukan lembaga las. Itu ada perbedaan regulasi sebenarnya Kak. Ketika kita di lapangan tentang perbedaan lembaga las, perbedaan lembaga kesejahteraan sosial. Nah, kalau lembaga las kan dia yang memang berhak untuk menghimpun dana infak, zakat, wakaf gitu. Nah, tapi kalau
lembaga filantropi itu lebih ke dana sosial kemanusiaan. Nah kita ngelihat tuh pada saat itu banyak Kak organisasi mahasiswa yang nanya misalkan kayak gini, Kak Jun, SAI ataupun Satu Amal Indonesia ini buka ada aksi galang dana untuk Palestina. Kita bilang di awal di pekan pertama perang itu, untuk saat ini SAI baru menyampaikan sikap bahwasanya SAI mendukung Palestina. Belum sampai kalau untuk galang dana. Kita masih melihat dulu nih perkembangannya karena kita tidak mau blunder dalam hal ini, takut salah langkah seperti itu. Nah, tapi 2 minggu 3 minggu perang dan kita ngelihat kok nggak ada yang galang dana di jalan untuk Palestina gitu. Kok terkhusus di Palembang di Palembang. Kok gelombang itu kecil dalam artian kita punya historical yang baik gitu Kak, ketika galang dana di jalan. Kalau dulu kan mungkin ketika kita di kampus galang dana tuh seminggu dapat 5 juta tuh lah sudah bahagia gitu kan. Wah. Paling kan dulu kan range galang dana kan 500.000, 1 juta sehari kan. Tapi ketika kita melaksanakan aksi galang dana, aku biasanya tuh di Caritas Kak. Aku spesialisasi di Simpang Caritas. Jadi kalau Simpang Caritas tuh aku yang handle. Yang handle tim koordinirnya. Bertahap rekor di Caritas tuh. Pernah 5 juta galang dana sehari, 1 jam itu. Pernah 5 juta, pernah 10 juta, 15 juta dan topnya tuh galang dana 1 jam 1 hari di Caritas itu terkumpul 20 juta. Sehari itu. 1 jam. 1 jam. Oke. Nah, jadi karena itulah biasanya kan besar nih donasi untuk ketika galang dana kok kenapa belum ada gelombang itu lagi ya. Nah, itulah kemarin Satu Amal sebelum melakukan aksi galang dana menghimpun untuk kolaborasi itu kita memastikan dulu kalau misalkan nanti kita terhimpun dana ini sudah harus tahu nih kita mau titip di mana. Jadi jangan sampai kita menghimpun dana dulu tapi kita bingung mau disalurkan di mana. Nah, mau disalurkan ke mana karena kan kita tidak mau menjadi lembaga yang tidak amanah seperti itu kan. Betul. Nah, jadi di Oktober itu juga kita menanyakan dengan mitra kolaborasi kita, Sekolah Relawan tadi Kak. Kira-kira kalau SAI galang dana di jalan, galang dana di Palembang, Sekolah Relawan siap dah bantu untuk yang mengkoordinir dana dari Indonesia ini ke Palestina. Sekolah Relawan siap. Nah, jadi di malam hari itu juga kita menghubungi Kak komunitas, baik itu kampus, baik itu kepemudaan, Irma. Yuk kita buka aliansi namanya itu Sriwijaya Indonesian Action. Nah, aliansi Sriwijaya Indonesian Action inilah yang pada akhirnya itu kita galang dana untuk Palestina itu hanya 3 hari. 3 hari kita galang dana, 1 hari galang dana tuh kita pastikan kita galang dana dari jam 4:30 sore sampai jam 6 paling lama itu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga kenapa sih galang dananya cuma sejam kan? Balik lagi kita ada pertanyaan juga, kita galang dana ini siapa yang kita tuju? Betul. Uang yang balik begawe kan? Ngapain kita galang dana dari jam 2 siang? Uang masih di mana? Masih di kantor. Kita lah panas, lah capek. Waktu pas golden time, uang balik begawe kita lah capek, kita lah bubar barisan. Nah, itulah strategi juga tuh ternyata. Galang dana ini efektif kalau cuma sejam, tapi lihat dulu range waktunya. Nah, itulah sekitar dari jam 4:30 sampai jam 6 sore. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat Kota Palembang ini luar biasa nih Anda. Untuk apa galang donasi untuk Palestina? Bener, untuk Palestina ini. Kita 3 hari galang dana itu terkumpul 150 juta. 150 juta. Hari pertama itu terkumpul 42 juta. Hari kedua itu terkumpul 60 juta. Nah, hari ketiganya terkumpul 45 juta kalau nggak salah. Jadi totalnya itu adalah 150 juta selama 3 hari. Nah, kan bayangin tuh selama 3 hari sehari galang dana 1 jam. Tapi terkumpul 150 juta. Nah, kita ngelihat berarti masyarakat Kota Palembang ini tingkat kepedulian itu sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa, betul. Ibarat tuh walaupun uang Palembang nih, Cak, mungkin nih kalau dilihat sekilas Cak galak, Cak Ida, tapi ternyata tuh galaknya gitu, luar biasa nih ya. Begitupun juga dengan orang-orang mudanya, dengan yang masih kuliah. Kan mungkin ya kita ngelihat banyak sekarang kan yang viral kan. Yang viral entah itu dia tawuran, entah itu dia ada kasus apalah gitu kan. Tapi ternyata banyak dan sangat banyak orang-orang muda Palembang ini yang kalau ada aksi itu mereka bergerak. Rekornya tuh 1 hari galang dana tuh sampai 800 uang yang melo. 1 hari itu sampai kita kan kalau galang dana tuh kan ada briefing dulu, wajib itu kita kumpul di base campnya itu di Lonjo. Tapi sekarang kemarin waktu pas Palestina kita tidak muat lagi, kita pindah ke Masjid Al Ghazali Unsri jadi saking tidak muatnya, saking banyak yang ngikut. Tapi itu ngerasa nggak sih Jun kayak apa namanya hal-hal yang kayak gitu tuh jarang terspotlight?
Iya benar. Hal-hal seperti itu jarang terspotlight, dalam artian nih mungkin punya banyak alasan juga kayak. Misalkan nih, kenapa satu amal kayak tidak terspotlight itu karena kita masih ngerasa belum ada apa-apanya Kak. Gitu. Dalam artian agak kurang pede kalau ngundang media. Aksi ini kan ya aksi biasa kalau menurut kita kan. Ya masih biasa lah gitu kan. Masih perlu belajar lagi satu amalnya. Itu juga yang membuat kenapa pada akhirnya satu amal tuh belum show up ke media dan lain sebagainya. Kayak let it flow be dulu gitu, jalanin dulu deh apa yang bisa dilakukan. Ya tapi kan pada akhirnya satu persatu nih pengen sharing. Nah, kita mau, kita siap gitu kalau untuk sharing. Tapi kalau misalkan yang memang sengaja, nah kita punya aksi nih. Kadang kan aksi orang itu kan sorry itu misalkan tidak terlalu besar, tapi kan media yang membesarkannya. Nah tapi kalau sejauh ini kita ya kalau ada media yang meliput is okay, tapi kalau misalkan kita yang memang Kak liput Kak tolongin Kak, ya itu kayaknya belum sih, karena kan kita ngerasa ya kita bisa masih mengoptimalkan itu sama teman-teman relawan. Tapi ke depan kalau ada tim media yang mau liput, yang mau bahas tentang satu amal, tentang aksi dari kita welcome kok. Ya gitu, sih. Terus Jun apa? Palestina kemarin gimana? Nah, apa yang Juna alami di sana selama di sana gitu kayak wah. Aku kan dikasih tahu Wafi itu sebelumnya kayak Wafi bilang ini nih ada nih orang di Palembang si Juna aku kenal gitu. Dia bilang ini habis dari Palestina gitu. Aku sampai sekarang tuh belum pernah dengar ceritanya full, makanya kayak di request ke aku, enggak tolonglah undang si Juna ini podcast gitu, biar aku bisa nonton ceritanya dari kalian aja gitu. Oke, kata aku siap, langsung pulang dari itu kalau nggak salah langsung dihubungi sama teman-teman aku nih. Iya benar. Iya, jadi sebenarnya kalau ngurus keberangkatan itu dari Oktober Kak. Dari Oktober. Terus kita itu sebenarnya tidak ada niatan untuk berangkat langsung ke Palestina. Niat kita tuh kita menitipkan ke sekolah relawan tadi. Tapi dari sekolah relawan juga aware Kak terhadap komunitas lokal, lembaga-lembaga lokal. Jadi dari sekolah relawan juga mereka mensupport nih lembaga-lembaga lokal untuk maju dan tumbuh sama-sama gitu, grow bareng-bareng. Nah itulah mereka bilang kalau satu amal tembus misalkan penghimpunan sampai sekian nominalnya 100 juta misalkan, tim satu amal berangkat lah. Nah jadi kita semangat lagi tuh, ayolah kita yakin nih masyarakat Palembang ini pasti semangat juga kalau untuk galang dana kan. Dan sekali lagi galang dana ini bukan untuk memperkaya diri, lebih ke untuk ya kita memang menyalurkan bantuan dari masyarakat Palembang. Nah jadi dari bulan Oktober tuh aku ngajuin paspor sampai aku tuh buat paspor percepatan Kak, yang 1 hari jadi. Iya saking ngejer nih untuk berangkat itu, karena kan sudah harus diminta nomor paspor, sedangkan aku belum ada untuk pengajuan visa. Kan visanya udah bisa nak siko kakak siko duluan kan, aku ngajuin besoknya itu udah bisa. Jadi dia harus seluruhnya. Jadi setelah paspor selesai dikirim data. Dan uniknya juga di form pengajuan visa itu kita harus mencantumkan username Instagram ataupun username Facebook. Kayaknya itu tuh karena kan visa yang kita ajukan itu bukan visa ke Palestina, tapi visa ke Israel. Ini kan kita mengajukan visa ke Israel. Dan dari awal disampaikan jangan sampai ada postingan di Instagram tuh yang berbau tentang Palestina. Ya bukan kita tidak peduli ke Palestina, bukan, tapi lebih ke kita cari cara dulu lah masuk gitu. Buat kesana gitu. Jadi aku ya kebetulan sempat punya Instagram yang kedua, second account yang udah aktif lagi sebenarnya. Jadi nyari cara tuh cara ngaktif ke IG itu lagi kan. Jadi di Instagram itu aku pakai dari Oktober sampai Desember, ngupload foto-foto yang normali lah, yang kayak biasa bae. Tapi kan kalau di IG yang utama kan itu memang fokus campaign Palestina dan lain sebagainya. Nah jadi alhamdulillah dari Oktober, November, Desember tuh memang tak ada kabar Kak. 40 hari sebenarnya tuh visa itu baru dapat kabar diterima atau tidak gitu. Nah sampai akhir Desember tuh belum ada kabar visa nih Cak Mano. Nah tapi ujungnya tuh di akhir Desembernya sebelum tahun baru tuh dikabarin kemungkinan berangkat di awal Januari. Awal Januari. Itulah kemarin berangkatnya tuh di tanggal 8. Tanggal 8 tuh sudah harus masuk Israel. Tanggal 8 itu sudah sampai harus ada di perbatasan LNB-nya. Sudah harus di perbatasan, bukan berangkat dari Indonesia. Nah, jadi kalau aku berangkat dari Palembang ke Jakarta itu tanggal 5. Hari Jumat itu. Jumat 5 Januari 2024 aku berangkat Palembang Jakarta, nyampainya sore, istirahat malamnya kan. Nah, besoknya tuh harus persiapan flight terbang ke tujuan negara itu adalah Jordania Kak. Masuknya dari Jordania, transitnya
berangkat dari Terminal 3 ini Soekarno-Hatta itu jam 12:30 malam take off-nya. Dan transitnya di Doha, Qatar. Transit di Doha jam 5 waktu Doha. Beda waktu 4 jam dengan Indonesia, berarti jam 7 atau jam 8 ya Indonesia pada saat itu. Dan itu transit berangkat lagi ke Jordan, ke Amman, ibu kotanya itu di jam 8 pagi waktu jam 9 pagi waktu Doha, berarti jam 1 siang waktu Indonesia. Nyampenya tuh siang di Ammannya. Nah, jadi perjalanan itu lumayan panjang juga, sampai tanggal 7 baru nyampe nian tuh yang di Jordan. Dan tanggal 8-nya pagi itu kita lagi tidak sempat istirahat lagi Kak di penginapan itu. Langsung. Karena memang ada jamnya. Gate itu buka. Kalau misalkan kalau orang yang nekat pengen masuk misalkan, nyoba-nyoba masuk. Kalau dia tidak tahu jam buka gate pintu masuk itu, itulah kadang kenapa tidak bisa masuk? Pintunya ditutup, disuruh lewat pintu lain. Ya wajar mungkin ditutup karena karena ada jam bukanya pintu itu. Perbatasan tadi. Nah, jadi kalau aku dari Indonesia ke Jordan naik pesawat, dari Jordan ke perbatasan Israel Jordania itu naik mobil biasa. Nah, itu sekitar jam 9 pagi waktu sana nyampe nih Kak. Oke Jun, terus selama di situ kan panjang perjalanannya nih. Asli, banyak tantangan juga nih. Sampai di sana gimana Jun? Sampai akhirnya di Palestina gitu. Sampai di Palestina itu bahkan di perbatasan tuh aku sudah deg-deg Kak. Kenapa tuh? Karena ketika aku di Soekarno-Hatta, ketika di Doha Qatar, ketika cross check badan yang ada sensor metal beda, itu udah kata yang bunyi dari aku Kak. Jam tangan lah aku lepas, seluruhnya tuh sudah aku lepas. Waktu pas di meeting di tempat Israelnya itu berbunyi Kak. Dan tentaranya itu diam sambil merengut. Aku bingung kan, ngapo dia berbunyi kan? Salah apa di badan aku ini kan? Ternyata sepatu aku yang perlu dicek juga. Sepatu. Tali sepatu itu ada besi. Karena aku bingung karena ketika di Soekarno-Hatta, ketika di Doha ada bunyi gitu kan. Waktu pas sana berbunyi gitu. Nah, itu yang buat deg-degan nih. Deg-degan itu pasti. Itu deg-degan pasti parah itu. Dan dari kami berempat tuh ada yang random check Kak. Misalkan kita berdua berangkat. Antara kakak atau aku tuh ada yang berhentiin sama tentara Israel. Ditanya-tanyain. Misalkan siapa nama kakek, di mana nak ngapain dan lain-lain. Itu was-wasnya kalau misalkan ada yang random check. Jadi random check itu yang terserah Israel lah nak ngapain. Yang ngecek HP kita lah nak ngapain. Nah, itu bahayanya. Tapi ketika masuk di Palestina, kita memang di Yerusalem itu sekarang nih yang menguasai itu adalah Israel tadi. Tapi kan itu tanah Palestina. Nah, jadi kalau misalkan perasaan pertama ngeliat itu haru lah pasti Kak. Karena haru kan itu kan salah satu tanah yang mulia kan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sama Masjid Nabawi kan, ataupun yang dua tanah suci di Arab sama yang di Palestina. Nah, itu kan sangat haru lah pasti kan. Kenapa pada akhirnya kita bisa sampai ke sana. Dan ketika di sana mungkin juga jadi pertanyaan kan. Sering sih aku dapat pertanyaan. Terdengar enggak Jun suara bom, terdengar enggak Jun suara perang di Yerusalem ataupun di Bethlehem kan? Sejujurnya itu tidak terdengar sih. Karena jarak dari Yerusalem ataupun Masjid Al-Aqsa itu sama Gaza yang hari ini kita sedang berduka di Gaza, jaraknya itu kurang lebih 120 km. 120. Jauh. Dan orang-orang Palestina yang saat ini di Yerusalem, di kota-kota lain tuh mereka tetap berkegiatan seperti biasa Kak. Tetap kegiatan seperti biasa. Alhamdulillah anak-anak tetap sekolah, pasar tetap aktif dan lain sebagainya. Tapi memang ketika masyarakat Palestina ditanya bagaimana pendapat mereka tentang Gaza, mereka memilih diam. Kenapa mereka memilih diam? Bukan berarti mereka tidak peduli, bukan. Tapi ada satu case masyarakat Palestina yang tinggal di Yerusalem, dia nge-repost Kak. Nge-repost story di story. Ada itu kasusnya. Di Instagram atau di TikTok lah, aku lupa. Dan IP-nya dilacak dan ditangkap dan dipenjara sampai sekarang sama tentara Israel. Jadi bukan mereka tidak peduli, bukan, tapi memang seterkungkung itu di dalam itu. Dan yang di Gaza itu, wong yang di dalam Gaza tidak pacak keluar, yang di luar tidak pacak masuk ke dalam Gaza gitu. Jadi ibarat kalau masyarakat Palestina itu bilang Gaza itu adalah penjara terbesar di dunia. Antara hidup atau mati di Gaza itu. Dan faktanya juga sebenarnya kalau dari penuturan masyarakat Palestina, guide kita kemarin,
sebenarnya banyak tentara Israel tuh yang gugur, tapi tidak diberitain baik. Bukan berarti masyarakat Palestina itu yang tertindas. Masyarakat tentara Israel itu juga banyak yang meninggal. Karena ya walaupun masyarakat Palestina cuma model batu, cuma model seadanya, itu banyak yang menghancurkan tank-tank Israel tadi. Itulah kekuatannya tadi. Makanya kan kalau ngelihat kenapa sih Israel sampai minta bulan Ramadan dihapuskan? Karena kan semangat masyarakat Palestina untuk jihad itu kan jauh lebih besar lagi. Betul. Dan ketika kemarin di Yerusalem, alhamdulillah kalau aku ngerasa tuh diberikan kelancaran, baik itu ketika sholat di Masjidil Aqsa, baik itu ketika keluar dari kota lainnya. Karena kan kita penyaluran bantuan kemarin tuh bukan cuma di Yerusalem, tapi juga ke kota Bethlehem namanya. Nah unik juga. Jadi ibarat kita keluar dari Yerusalem ke Bethlehem itu bebas, gak ada pengecekan, keluar Tapi ketika kita nak balik lagi dari Bethlehem ke Yerusalem itu dijago, di stop mobil kita siko-siko. Ibaratnya kita nak masuk, itu kan ada ngecek pakai kacau di bawah mobil ada apa gitu. Ya tentaranya lengkap, laras panjang itu. Dan sekali di pintu masuk tuh bisa 3 sampai 4 tentara. Dan sampai misalkan kayak sekarang kan aku pakai tulisan relawan nih, pakai namo. Nah, ketika di Israel itu ataupun di Palestina harus lepas segala, Kak. Kenapa dilepasin? Meminimalisir resiko sebenarnya. Misalkan dia nanya, ya kenapa kok volunteer gitu kan? Karena kan visa tadi itu visa wisata, Kak. Dia tahunya kita sebagai wisatawan, tapi kita di sana tuh punya misi kemanusiaan gitu. Wisata tuh cuman alibinya tapi ketika kita ke sana, ya kita sebagai relawan. Jadi misalkan kayak kita kan punya branding ya, tulisan misalkan bantuan dari masyarakat Kota Palembang untuk Palestina. Nah, itu kita simpan di bawah tempat duduk mobil. Kita simpan sampai ini. Nah, yang paling diketakutkan itu adalah kita kan aksinya di Bethlehem di kota luar. Jadi kan otomatis kan dokumentasi tuh di HP kan. Nah, kita takutnya tuh cak mana lah kalau tentara Israel tiba-tiba ngecek HP. Itu possible Kak. Kemungkinan itu ada. Terjadi itu. Tetap ada kemungkinan terjadi, tapi alhamdulillahnya tidak. Karena tadi kita punya mitra yang di sana yang memang orang Palestina, dia juga bisa bahasa Ibrani, bahasa orang Israel sana. Jadi enak. Jadi ketika misalkan nanya dari mana nih, oh wisatawan dibilang gitu kan, jadi lancar. Tapi kalau memang kita modal nekat nak ke Palestina sana, aduh kayaknya susah gitu. Tapi memang harus terstruktur aksi baik itu. Jangan sampai ya it's okay kita punya niat baik tapi kita tidak terstruktur aksi baik itu tuh kayak ya sia-sia gitu punya dapat semangatnya gitu. Tapi kalau aksinya ya sayang tidak optimal. Nah unik juga benar ternyata ketika di Yerusalem kan Israel tuh yang menguasainya, sinyalnya ngebut. Ketika di Bethlehem, ibarat di Indonesia nih, sinyalnya. Jadi tidak baca kontak siapa-siapa ketika di sana, ngelek sinyalnya. Ketika sampai di Bethlehem itu. Ketika di Bethlehem itu kota yang masih di wilayah teritorialnya Palestina. Itu sinyalnya lemot. Memang ada nian. Kehidupan di sana gimana Jun? Beda Yerusalem? Beda kan. Kalau Yerusalem tuh kota gitu yang memang maju, tapi kalau Bethlehem tuh ya memang mereka tuh duafa gitu kategorinya tuh memang prasejahtera kayak itu. Dan ketika di sana juga ya kita kemarin kasih bantuan itu ada 3 penghangat, heater, kemudian selimut dan juga jaket. Nah, memang lagi musim dingin kalau kemarin ke sana tuh. Pas berangkat kemarin emang lagi musim dingin sampai 5 derajat. Itu juga sebenarnya jadi tantangan untuk aku. Apalagi kita yang di Palembang ini kan. Palembang ini kan ya tadi kan menjadi salah satu kota terpanas di Indonesia kan. Iya, panas-panasnya, hujan-hujannya. Nah, kita masuk Palestina sana dingin. Walaupun matahari terang, kan mungkin aku dulu jujur aku dulu tuh bingung kan. Ngapa lah luar nih berjaket pikir aku dulu. Padahal matahari ini terang kan. Tapi ternyata memang dingin. Anginnya. Jadi hampir setiap hari aku masuk angin. Untungnya ada untung lah ya bawa obat-obatan dari Indo ya. Dari Indo. Jadi setiap malam sebelum tidur tuh harus minum obat dulu. Setidaknya itu untuk fit untuk besoknya. Karena tadi tantangannya luar biasa dinginnya. Nah, dan trek jalannya ini di Palestina, trek jalannya Palestina tuh kurang dan lebih sama cak di pagar alam. Naik turun. Nah, itu. Dan uniknya orang Palestina itu bawa mobil tuh ngebut. Jadi Kak, ada di satu hari karena kan aksi itu kan terus. Makan belum, pagi tidak sempat sarapan. Ketika aksi di luar kan tidak mungkin kita nak pakai jaket tebal kan tidak enak kan, ataupun
ya pakai jaket tebalnya dan lain sebagainya kan. Jadi kegiatan banyak, tidur kurang. Aku juga first time mengalami apa yang namanya kalau kata orang jet lag jet lag. Kayak perubahan waktu kan. Betul. Itu ngerasain. Nah, waktu pas dia bawa mobil ngebut, jalan balik naik turun, masuk angin kalau kami berempat itu. Tim dari Indonesia itu. Tapi berangkat dari Palembang tuh cuma Juna ya? Iya, Kak. Oh. Jadi memang narasi yang Satu Amal Indonesia bawa itu adalah bantuan dari masyarakat Kota Palembang untuk Palestina. Karena kita melihat tadi masyarakat Palembang ini besarnya bantuannya untuk Palestina. Nah, sayang kalau tidak kita salur ke langsung gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tersalurkan bantuan itu. Ada rencana bakal berangkat lagi nggak tapi Jun? Kalau Satu Amal? Kalau Satu Amal Indonesia berangkat lagi tuh dalam waktu dekat tidak, Kak. Tapi sekolah relawan berangkat. Sekolah relawan berangkat. Kalau sekarang kita tag podcast ini kan tanggal 14 nih. Kemungkinan mereka berangkat tanggal 16. Oh, 16 ini? 16 ini di bulan Ramadan. Jadi Satu Amal Indonesia support insya Allah bantuan iftar berbuka puasa untuk di Masjidil Al-Aqsa sama Bethlehem lagi. Nah, jadi kita insya Allah support sana, nitipin donasi. Gitu. Pengalaman apa Jun selama seminggu di sana tuh? Wah, pengalaman yang paling berkesan tuh apa Jun? Pengalaman yang paling berkesan pertama itu kalau berkenan dengan kemanusiaannya Kak ya. Itu kita bisa melihat langsung saudara kita di sana. Iya, menyampaikan langsung bantuan ini itu berkesanian sih Kak. Apalagi masyarakat Palembang yang sudah nitip itu kan 150 juta tidak mungkin dari 1.500 uang. Betul. Pasti lebih dari itu kan. Entah itu dia yang donasi 1.000, 2.000, 3.000. Tapi ketika kita kumpulkan itu terkumpul besar kan. Nah, itu yang ketika menyalurkan langsung itu dan mereka bilang syukron Indonesia, mereka bilang terima kasih Indonesia Bu, itu harunian Kak. Dan ketika misalkan kan biasa kan anak-anak, aku kan memang ya setiap hari lah biar ketemu anak-anak kan. Jadi ada di satu momen balik kan, ya namanya itu Arab kan. Aku nanya kan, Ronaldo atau Messi kan? intermezzo kan. Ronaldo kan, oh iya Al-Nassr kan. Tapi ketika aku bilang, dia nanya siapa nama aku kan, Arjuna, aku bilang. Jadi mereka tuh yang buat aku speechless juga, mereka ada bilang Arjuna gitu. Itu yang buat wah Masya Allah nih mereka nih kayak itu. Dan anak-anaknya juga welcome, masyarakat Palestina juga welcome. Jadi itu yang berkesan, sangat-sangat berkesan ya ketika ada Palestina kemarin. Yang kedua, yang pasti pengalaman spiritual. Oke. Aku jujur ketika di Palestina kemarin tuh tidak beli provider luar negeri Kak. Jadi aku mengandalkan wifi gitu kan. Dan aku nekat sih. Aku bilang sama guide aku kan, aku pengen sholat subuh di Al-Aqsa. Tapi kawan 3 ekor tuh ya bapak jadi butuh rehat gitu kan. Ya jadi kan yang paling muda berarti Juna. Iya Kak. Aku kelahiran tahun 2001. Nah, yang lain itu rombongannya mereka para senior di bidang sosial kemanusiaan. Kayak ada salah satunya itu adalah Bang Gau. Aku sekamar sama Bang Gau. Bang Gau itu adalah presiden dari sekolah relawan. Dia kalau tidak salah kelahiran 73 atau 74 lah. Paling muda berarti. Dia memang sudah ikut aksi sosial kemanusiaan itu dari tsunami Aceh 2004. Nah, jadi memang sudah aktif. Jadi memang kita menginduk pada orang yang memang expert di bidangnya. Jadi sekaligus Satu Amal bukan cuma implementasi program, tapi Satu Amal juga belajar langsung. Karena kan mikir kalau nak melok pelatihan ini mahal. Betul, iya sih. Tapi aku dapat kesempatan langsung belajar dari wongnya, sekamar langsung dari presiden sekolah relawannya, bisa nanya apa tentang sekolah relawannya. Jadi itu berkesan juga. Nah, Satu Amal punya bekalnya untuk melesat lagi, kita belajar lagi. Nah itu. Jadi karena 3 teman tadi ya butuh istirahat subuh karena dingin. Jadi aku nekat, udahlah jalan deh aku ke Al-Aqsa sana. Dan pakai jaket tebal. Jalanan itu masih sepi. Pas masuk itu alhamdulillah, sekali lagi aku bilang alhamdulillah diberi lancar Kak. Diberi kelancaran. Dan ketika tentara Israel nanya, where are you from? Katanya kan, dari mana? Aku bilang Indonesia. Nunjukin paspor. Nah, sama nunjukin ini nih. Nih. Jadi ini tanda pengenal yang harus selalu dibawa ketika kemana-mana di Palestina. Jadi bahkan keluar sebentar pun harus dibawa ini. Jadi di jaket aku tuh ada paspor, ada ini. Ini tidak boleh hilang juga. Jadi ketika kita masuk Masjidil Al-Aqsa juga harus bawa ini. Nah, kenapa aku bilang diberi lancar Kak? Di Masjidil Al-Aqsa itu masuk api daunnya ke dalam Masjidil Al-Aqsa itu terserah tentara Israelnya. Itulah yang jahatnya.
Oh, yang jadi kayak mood-moodan mereka gitu. Ya? Kalau misalnya mood mereka lagi buruk, kau datang kan get out. Iya. Nah, tapi alhamdulillah aku ngerasa itulah tadi diberi kelancaran, masuk Al-Aqsa juga lancar, dan diberi kelancaran lagi itu ke qadarullah-nya di subuh itu Masjid Quba Emas, Dome of the Rock itu terbuka. Jadi aku sholat di situ. Di situlah kan tempat yang dimana Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha menerima wahyu untuk sholat. Masuk juga Kak ke goa yang di dalam batuan besar itu. Kenapa kalau kata guide itu, kenapa sih Zionis ini ataupun negara-negara luar itu pengen ngerebut Masjidil Aqsa itu? Karena Masjidil Aqsa itu, Kubah Emas itu, Dome of the Rock itu adalah tempat terdekat antara dunia dan surga. Tempat terdekat antara bumi dengan langit. Ya kan, kan kalau nak masuk satelit kan nyari tempat tertinggi kan. Nah itu tuh yang paling terdekat. Kalau kita lihat sekarang kan di mana be wong naik satelit, pasti tempat tertinggi. Nah tempat tertinggi yang paling tinggi di dunia ini di situ, di Masjidil Aqsa. Itulah reason, salah satu reason lah kenapa orang tuh pengen ngerebut Masjidil Aqsa itu. Dan alhamdulillahnya sampai sejauh ini tidak bisa gitu. Masih diberikan kekuatan. Dan pengalaman lainnya, alhamdulillah kalau untuk sholat kemarin di Masjid Al-Qibli sholat, Masjid Al-Aqsa sholat, bahkan sempat juga merasakan sholat di rumputnya langsung. Jadi mungkin kan kita mikirkan, oh Masjid Al-Aqsa ini yang kubah emas, bukan. Masjid Al-Aqsa ini yang kubah hitam, bukan. Ternyata Masjidil Al-Aqsa itu adalah komplek namanya. Nah di dalam komplek Masjidil Al-Aqsa itu ada beberapa masjid. Itulah Masjid Quba Emas, Masjid Quba yang hitam. Nah ketika kita nak sholat di rumput, ya itu juga Masjidil Aqsa namanya. Itulah kemarin merasakan vibes itu. Karena kalau kayak kita sholat kayak selacak kita nih berombongan wong limo, segeng lah ibaratnya, bapak-bapak itu, mereka tuh sholat di situ di bawah pohon ini. Jadi ngimaminya masih melok yang di masjid, tapi mereka di bawah pohon, kayak gitu. Jadi bayang sejun ademnya. Adem. Dan di sana juga burung merpati, burung gagak banyak juga. Jadi ngerasain, oh kayak gini ya vibesnya. Ya, dan ya mungkin karena ini juga first time ya aku keluar khususnya ke Timur Tengah. Oh ternyata mereka kalau di sini sholatnya itu setiap sholat mereka pasti doa kunut, mendoakan saudara-saudara kita yang di Gaza, itu pasti. Kemudian aku juga baru tahu ternyata kalau sholat di sini nih pakai kaos kaki ya gitu. Karena dingin. Karena dingin kalau kita, dan juga terlihat lebih sopan. Jadi alhamdulillah ketika di Al-Aqsa kemarin tuh aku ngerasa ini enggak diberikan kelancaran sih. Tapi pernah sekali aku kena usir sama tentara Israel. Itu deg-degan gak Jun? Wih Kak, bukan lagi deg-degan itu. Jadi ceritanya tuh aku tuh selesai sholat zuhur. Saya itu selesai sholat zuhur kan. Kami itulah sudah keliling lah ngelihat itu sejarahnya itu kan. Waktu pas balik kan lumayan jauh Kak, antara base tempat nginep sama Masjidil Aqsa itu kan lumayan lah kalau jalan. Jadi kami tuh nunggu yang namanya tuk-tuk. Tuk-tuk tuh sejenis transportasi. Tapi kalau kita nih kayak mobil golf gitu. Oh, kayak bajai lah ya. Tapi bukan bajai. Lebih tepatnya kayak mobil golf gitu. Kayak mobil golf. Iya, mobil golf itu. Itu kan bisa menampung 5 sampai 6 penumpang. Nah, karena kan lama nunggu mobil tuk-tuk itu, mobil golf itu kan. Jadi nunggulah guide kami yang wong Palestina ini ngerokok dulu karena enggak boleh di wilayah Al-Aqsa tuh ngerokok. Dia ngerokok lah, dia di luar pintu lah ibaratnya. Tuk-tuk datang, ya aku tak manggil guide itu kan, Mr. Talib namanya. Jadi aku panggil, Mr. Talib. Tuk-tuk is ready kan, tuk-tuknya ready. Tentara Israelnya ibarat di depan kamera kan, di depan ini. Terus dia nunjuk aku, yuk katanya, get out. Nah, apa pikir aku salah apa? Jadi intinya dia tuh lah nunjuk aku Kak, suruhnya keluar. Tapi guide tadi langsung nanya kan kenapa jangan sebagai pakai bahasa mereka lah. Oh ternyata dionya ngira aku nih non muslim. Karena kan baju tadi kan aku pakai jaket, tidak yang pakai baju muslim, tidak pakai gamis, tidak maksudnya. Jadi ternyata memang tidak boleh juga wong non muslim tuh masuk ke wilayah Masjidil Aqsa. Nah tadi dikiranya wong muslim, terus dia nanya paspornya mana, yang biru tadi mana, dari Indonesia nak ngapoi. Untungnya the guide tadi, kalau tidak tuh cemas minta ampun Kak. Terus Jun kalau misalnya pengen ada kesempatan nih buat balik lagi ke sana, pengen gak Jun? Pengen Kak. Pengen. Tapi challenging juga tuh untuk izin ke orang tua sih. Wah gimana kemarin gimana? Boleh ceritain dikit dong. Jun izinnya gimana?
Izin itu kan aku kan karena ngurus paspor tuh di Oktober. Kan lagi perang-perangnya tuh. Kan lagi tinggi kan. Hampir seluruh channel TV di Indonesia ini kayaknya berita itu semua ya. Palestina lah kayaknya kan. Jadi aku bilang lah sama orang tua kan, aku izin gak berangkat kan. Benar Pak Dek katanya kan. Perang katanya mati katanya. Aku bilang kan, kata aku tenang bela kata aku. Aku kan bukan tentara aja. Kalau tentara berarti melok perang kata aku. Relawan kata aku kan. Datang cuma nak ngasih bantuan. Tapi siasat aku kemarin itu adalah aku bilang aku nak ke Jordan. Tidak ke Israel, tidak ke Palestina. Aku bilang ke Jordan bae atau tidak ke Mesir kata aku. Dah cuma negara itu bae. Oktober lewat, November lewat, Desember lewat sampai bang tua nanya jadi Dada berangkat. Insyaallah jadi kata. Nah, sampai masuk di sampai di Jordan kan aku bilang aku di Jordan. Biasanya aku bilang aku lah di Israel. Nah di situ ternyata bapak aku bingung. Bapak aku bilang sama mama aku, lah bukannya ngomong ke Jordan, ngapa masuk Israel, ngapa masuk Palestina? Kata mama aku sudahlah diam be katanya, kaget be doain be katanya. Mama aku bilang ke bapak kan, udahlah doain be. Nak marah juga. Nak marah lah di sana. Jadi selama di Palestina tuh ternyata ibarat kalau kata kita nih bingsal bapak tuh kan. Di rumah tuh was-wasnya enggak. Dan was-was itu baru selesai ketika aku ngirim foto. Nah Pak, Mak, aku lah di perbatasan Jordan, lah di luar. Nah baru mereka bilang alhamdulillah gitu lah. Karena ini Kak, ketika di Israel, di Palestina, kami tidak boleh Kak ngepost foto, video satu pun. Karena pertama keamanan untuk masyarakat Palestina. Karena kan ketika kita ngupload IP kita terlacak, mereka yang wajah mereka kan langsung terdetek. Oh, ini yang di sini nih alamannya. Nah, mereka ditangkap bisa jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keamanan untuk kita. Aku Kak, walaupun tidak search di Google tentang Israel, tentang Palestina, masuk iklan mereka. Di YouTube juga masuk iklan mereka. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kemarin tuh let post jadinya. Nah, bukannya kita tidak pengen mengabarkan real time ya, bukan, tapi karena kan ketika kita turun aksi kebencanaan, yang paling penting itu akan adalah aman diri dulu sebelum kita nolong orang lain. Betul. Kan terlalu konyol kita nak nolong wong tapi kita nyusahin diri dewek, nyusahin wong juga. Nah, jadi itu yang membuat ketika kita lah sudah masuk perbatasan Jordan, seluruhnya halal untuk dipost. Di situ mulai lega ya. Wong tua juga lega. Pasti ya. Terus Jun, terakhir nih Jun, harapan Juna di tahun ini apa nih? Ada goals nggak yang pengen dicapai Jun? Kalau goals di untuk tahun pribadi atau satu amal? Kalau goals pribadi di tahun 2024 ini pastinya ya harapannya kuliahnya juga lancar. Sekarang lagi nyusun tesis juga sebenarnya Kak di semester 2 ini. Jadi memang target di akhir tahun ini bisa selesai. Jadi di akhir tahun ataupun di awal tahun 2025 bisa wisuda. Kemudian juga bisa memperbesar lagi ikhtiar sama Satu Amal Indonesia. Dan harapan untuk Satu Amal Indonesia ini, kita memang pengen Satu Amal Indonesia ini dikenal sebagai lembaga lokalnya wong Palembang nih gitu. Jadi Satu Amal ini emang punya wong Palembang gitu. Wong Palembang yang ngelurusinnya, wong Palembang yang ngurusinnya seluruhnya. Jadi bukan lembaga nasional yang punya cabang di Palembang, bukan, tapi memang punya wong kita nih. Dan harapannya Satu Amal ini bisa memberikan manfaat sampai ke nasional, sampai ke internasional. Sebenarnya kalau nasional, Satu Amal juga sudah pernah Kak di tahun 2021 itu erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Tahun 2022 aku juga turun selama 2 minggu di gempa Cianjur. Kemarin 2023 alhamdulillah ada ganti bencana nasional ya, tapi ada bencana lokal kayak banjir bandang lahat kemarin, gempa Turki kalau internasional. Nah 2024 ini alhamdulillah Satu Amal Indonesia juga sudah respon 2 bencana di Palestina sama di banjir bandang di Musirawas Utara. Nah kayak di Musirawas Utara kemarin juga kita udah ada Kak lembaga yang bawa perahu karet padahal butuh, dan alhamdulillah Satu Amal saat ini sudah punya equipment baru, itulah perahu karet. Jadi kalau nanti ada bencana, kita ya bukan berharap ada bencana ya, tapi kalau misalkan nanti ada bencana kita bisa prepare. Nah perahu karet tadi itu juga bantuan dari masyarakat Kota Palembang. Nah jadi sekali lagi kita ngelihat antusias masyarakat Palembang ini luar biasanya, dan kita patut banggakan hebatnya orang Palembang tadi untuk sama-sama kalau ada yang gerak itu pasti bergerak gitu. Ibarat yang penting ada komandonya ya. Galak-galak mau kali dulu tuh. Lah bergerak. Nah, mereka pasti ikut gerak. Itu tadi. Kayak gitu Kak kalau untuk harapan dan targetan di 2024 ini.
Ada lagi Jun yang mau disampaikan Jun? Yang pastinya kalau mau disampaikan tentang satu amal, tentang kita seluruh di sini adalah kita kepengen kita semua sama-sama maju. Kayak podcast ini juga tidak mungkin kan berdiri hadir cuman untuk semata-mata eksis baik. Tapi betul. Kepengen juga nge-up ke sama orang-orang muda Palembang, pengen maju sama-sama. Nah begitu juga kita. It's okay misalkan kakak dengan podcastnya di bidang informasi digital seperti ini, kami di satu amal ini bisa di bidang sosial kemanusiaan. Ya mungkin someday ataupun 1 tahun 2 tahun lagi kita bakalan ketemu lagi di titik yang kita bisa nih saling support. Nah jadi masyarakat Kota Palembang tuh saat ini kalau menurut kacamataku sedang tumbuhnya tuh pesat ya. Cuman tadi kan tidak terspotlight gitu ya. Nah itu sebenarnya banyak yang geraknya tadi kayak gitu. Ayolah kita di bulan puasa ini bolehlah kita Jun kita kerjain apa, kita collab lah kali. Siap. Harus lah itu. Siap. Thank you banget buat Juna. Siap nggak? Thank you banget udah datang ke sini bagi-bagi cerita. Ini buat Wafi nih, udah boleh nonton silakan. Thank you ya Jun sekali lagi. Wah berkesan banget lah. Wah teman-teman, terima kasih udah nonton di episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you. Yuk kita keluar.